Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haqqa, kisah-kisah para nabi yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan terkait Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya, yaitu dengan cara Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Namun dalam peristiwa yang besar tersebut, dalam peristiwa pembakaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang sangat besar. Nah, di mana salah satu peristiwa di dalam kejadian tersebut adalah keikutsertaan cicak di dalam pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yanfukhu ala Ibrahim," bahwa cicak itu termasuk membantu Raja Namrud dalam pembakaran itu dengan meniup ke api tersebut. Ya, meskipun kalau kita berpikir secara logika kita, ya bagaimana kadar tiupannya itu cicak, ya, sehingga dikategorikan sebagai hewan yang punya andil. Ya, tapi kita beriman kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga atas keikutsertaan cicak tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa man qatala waza'an fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah wa fi tsaniyah duna dzalik wa fi tsalitsah duna dzalik, bahwa barang siapa yang membunuh cicak dalam satu kali pukulan, maka akan dicatat baginya 100 kebaikan. Dan jika dia membunuhnya dalam 2 kali pukulan, maka dia mendapatkan kebaikan kurang dari itu. Dan barang siapa yang membunuhnya dalam 3 kali pukulan, maka pahalanya kurang dari itu. Ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan ketika seorang muslim membunuh cicak. Masuk juga dalam kategori cicak adalah tokek yang lebih besar daripada cicak. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan perbedaan keutamaan antara membunuh dengan 1 kali pukulan dan membunuh dengan 2 kali pukulan. Hal ini sejalan dengan
sabda Nabi SAW yang berbunyi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlatah, dan jika kalian membunuh maka perbaikilah cara kalian membunuh. Ya, dan di antara bentuk yang membunuh dengan baik adalah membunuh dengan cepat. Ya, sehingga yang disunnahkan membunuh binatang itu, binatang yang diperintahkan untuk dimakan, adalah dengan disembelih. Ya, karena dengan disembelih itu mempercepat kematiannya. Nah, mempercepat kematiannya daripada ditusuk. Nah, adapun cicak atau toke, ya maka dengan cara apapun, bahkan dengan cara dipukul kepalanya sekalipun, yang jelas bagaimana supaya cicak tersebut lebih cepat mati pada saat dibunuh. Nah, bukan dengan cara yang tersiksa. Ya, jadi ini adalah di antara bentuk ihsan dari agama kita, sampai pada pembunuhan dan penyembelihan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik. Baik. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh penulis di antara kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah faedah tentang masalah khitan. Ya, khitan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hadis disebutkan bahwa ikhtatana Ibrahim an-nabiyyu wa huwa ibnu 80 sanah bil qaddum, bahwa Ibrahim alaihissalam itu disunat pada umur 80 tahun. Iya, umur 80 tahun. Dengan al-qaddum. Qaddum itu mirip dengan kapak. Iya. Mirip dengan kapak. Jadi luar biasa. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kana awwalu man dhayyafa ad-dhaif Ibrahim alaihissalam wa awwalu man ikhtatana ala ra'si 80 sanah, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang pertama menjamu tamu dan orang yang pertama berkhitan. Ya, orang yang pertama berkhitan, dan juga menjadi sunnah di dalam syariat kita, termasuk fitrah, bahkan wajib bagi laki-laki, dan bagi perempuan ada khilaf di antara ulama kita tentang hukumnya. Adapun bagi laki-laki, bahwa laki-laki itu wajib untuk berkhitan. Nah, dan ini tentu saja sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan fitrah, lebih suci, lebih bersih ya daripada yang tidak dikhitan. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan dengan yang seperti itu, ya bukan berarti di zaman kita ini juga perlu dilakukan yang seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillah ya, dengan kemajuan teknologi ya semakin mudah orang untuk dikhitan. Nah, taib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya penulis kembali melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dari Irak menuju ke Syam, hijrah ke Syam, karena di Irak ya penduduknya sudah tidak mau lagi beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau pun hijrah ke Syam. Nah, bersama dengan istrinya Sarah dan juga keponakannya yaitu Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah Urdun, Yordania. Ya, diutus kepada kaum Sodom, kepada kaum yang yang suka sesama jenis. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam dari Syam, dari Palestina, diutus ya ke Mesir ya untuk sebuah tugas di sana, dan di sana bertemu dengan Raja Mesir, yang dimana Raja Mesir ini terpikat dengan kecantikan dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sarah. Akan tetapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa dia adalah saudarinya. Dia adalah saudarinya
Kemudian sang raja pun ya menghormati Ibrahim dan juga saudarinya dan memberikan hadiah kepada mereka dengan seorang budak yang bernama Hajar. Nah, setelah kejadian tersebut, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Dia kembali ke Palestina dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak, yaitu Ismail dari Hajar, ya, dari Hajar, yang membuat Sarah semakin cemburu kepada Hajar, ya, karena dia adalah orang yang baru, namun kemudian dia sudah mampu untuk memberikan buah hati kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak yang lucu, yang saleh, yaitu Ismail alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas yang lain kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya Sarah, bahwa Allah perintahkan mereka untuk pergi jauh dari Palestina, yaitu di kota Mekah, yang pada waktu itu belum disebut sebagai kota, disebut dengan wadin, sebuah lembah. Nah, biwadin, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya menempatkan keluarga saya di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya, tidak ada pohon-pohonnya, tidak ada manusia padanya, bahkan air pun tidak ada. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan juga anaknya Ismail yang masih menyusui. Ya, kalau masih menyusui itu berarti masih umur 2 tahun ke bawah. Ya, masih umur 2 tahun ke bawah. Nah, kemudian pada saat sudah tiba di lembah tersebut, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua yang hanya diberikan bekal seadanya, diberikan bekal kurma dan juga air seadanya. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mau meninggalkan mereka, Hajar pun memanggilnya dan mengatakan, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang perintahkan kamu untuk meninggalkan kami di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, na'am, Allah yang perintahkan. Kemudian Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una, kalau Allah yang perintahkan, maka Allah tidak pernah akan meninggalkan kami di sini. Ya, subhanallah, ketawakkalan yang luar biasa dari Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang belum lama diperistri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan belum lama ditarbiyah, belum lama dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan didikan yang singkat tersebut, itu sudah cukup menjadikan Hajar alaihissalam atau Hajar radhiyallahu anha sebagai istri yang sangat penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun ya menjauh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hati-hati manusia itu condong kepada tempat tersebut. Ya, meskipun Nabi Ibrahim sudah meninggalkannya, tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah punya rencana yang lain, punya hikmah di balik perintah tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hati-hati manusia condong ke tempat tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang banyak tersedia buah-buahan. Nah, doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan doa-doa tersebut semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seluruh umat Islam condong dan mau untuk mendatangi tempat tersebut, ya, tempat yang bernama Makkah Al-Mukarramah,
sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Nah, begitu pula dengan buah-buahan, di mana ya meskipun dengan kondisi yang seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berdoa kepada Allah agar menjadikan buah-buahan itu banyak di tempat tersebut. Padahal kalau kita mau berpikir dengan kondisi seperti itu dulu, padang pasir, tandus, tidak ada air, gunung, bagaimana mungkin ya tempat itu bisa menjadi tempat di mana banyak buah-buahannya? Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka semuanya pasti akan terjadi. Ya, meskipun sampai hari ini kota Mekah adalah kota yang kering, yang tandus, akan tetapi ya buah-buahan dengan berbagai macam dan jenisnya itu mudah kita dapatkan di sana. Ya, bahkan lebih mudah kita dapatkan berbagai jenis buah-buahan di sana daripada di sini. Ya, padahal di sini tanah yang subur dan sebagainya. Ya, tapi di sana lebih banyak buah-buahan, lebih mudah kita mendapatkan buah-buahan. Nah, anggur, kemudian apel, pisang dan seterusnya, ya itu mudah kita dapatkan di pasar-pasarnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika bekal yang mereka miliki sudah hampir habis, kemudian Hajar radhiyallahu anha mulai mencari makanan dan minuman. Ia naik ke Bukit Sofa, dia lihat-lihat, mungkin dari atas bukit dia bisa melihat mungkin ada orang dari kejauhan, mungkin ada air yang bisa dilihat dari kejauhan, mungkin ada makanan yang bisa dilihat dari kejauhan. Di atas bukit dia melihat sepertinya ada air di lembah antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dia turun, ternyata tidak ada. Karena itu hanyalah fata morgana saja yang nampak air, padahal tidak ada. Kemudian naik lagi ke Bukit Marwah, bukit yang lebih tinggi daripada Bukit Sofa. Naik ke atas, dia lihat tidak ada. Ada dilihat seperti bayang-bayang air, tapi juga itu hanyalah fata morgana. Dan seperti itu yang dia lakukan sebanyak 7 kali. Ya, kemudian terdengar suara dari dekat bayinya. Dia pun kembali ke bayinya, dan ternyata di situ sudah ada mata air yang memancar dengan sangat derasnya. Ya, dari gurun, dari padang pasir ada mata air yang memancar dengan sangat derasnya. Nah, kemudian dia pun mengatakan, zami, berkumpullah, jangan menyebar. Hingga akhirnya sumur tersebut dikenal dengan nama sumur Zamzam atau air Zamzam. Nah, yang dimana kata Nabi SAW, "Lau lam tagrif min Zamzam, lakanat Zamzam ainan ma'ina." Kalau sekiranya Hajar radhiyallahu anha tidak mengatakan zami, berkumpullah, maka Zamzam itu akan menjadi sungai yang mengalir. Nah, ini adalah buah pertama ya dari kesabaran Nabi Ibrahim dan ketawakalan dari Hajar radhiyallahu anha, di mana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka, bahkan bukan cuma kepada mereka dan kepada seluruh kaum muslimin sampai pada hari ini. Ya, orang-orang yang datang ke sana, bahkan yang tidak datang ke sana, dibawakan air Zamzam, di mana mata airnya itu bisa menghasilkan air yang sangat banyak, sekian kubik dalam detiknya. Iya. Sehingga ya meskipun cuman hanya satu sumur saja, tapi itu bisa dinikmati airnya oleh semua jamaah umroh dan semua jamaah haji yang datang berkunjung ke kota Mekah dan kota Madinah. Nah, itu adalah keberkahan pertama yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu
ada sebuah kabilah yang lewat tidak jauh dari tempat tersebut. Nah, kemudian mereka melihat banyak burung-burung yang terbang di atas lembah Mekah itu, dan mereka mengatakan bahwa adanya burung-burung ini menunjukkan bahwasanya ada air di tempat tersebut. Ya, mereka pun mendekat ke tempat itu, dan benar bahwa di situ ada mata air dan ada seorang wanita bersama dengan anaknya yang masih kecil. Nah, kabilah ini disebut dengan suku Jurhum. Ya, kabilah ini adalah suku Jurhum, dan suku Jurhum ini adalah yang akan beranak pinak dengan keluarga Nabi Ismail yang akan melahirkan suku Arab. Ya. Kemudian lahirlah nanti suku Quraisy, bangsa Quraisy. Nah, dari pernikahan Nabi Ismail alaihissalam nantinya dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum ini. Nah, dan ini merupakan karunia yang kedua yang Allah berikan kepada mereka dengan datangnya manusia. Ya, ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diijabah, menjadikan hati manusia condong ke tempat tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun datang dan minta izin kepada Hajar, diizinkan untuk mengambil air dari sumur tersebut, dan bahkan diizinkan untuk tinggal juga di tempat itu. Ya, sehingga Nabi Hajar dan Ismail tidak lagi kesepian karena sudah ada banyak orang yang tinggal di sekitar beliau. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini berlanjut, di mana Nabi Ismail alaihissalam mulai beranjak anak-anak, menjadi hampir remaja. Kemudian datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut tidak mulus, ya, sebagaimana yang kita rasakan biasanya ketika kita berjumpa dengan anak kita. Kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut kemudian dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang sudah lama tidak berjumpa. Pada saat berjumpa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelihnya. Nah, kemudian ya, Nabi Ismail ditanya oleh ayahnya, oleh Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, if'al ma tu'mar. Kalau Allah perintahkan maka laksanakan. Kamu akan mendapati saya sebagai orang yang bersabar. Ya, subhanallah, anak yang dididik oleh ibunya seorang diri, ya, tapi bukan seorang ibu yang biasa, tapi seorang ibu yang penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi seorang putra, seorang anak yang sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada kedua orang tuanya. Bahkan untuk masalah mau dibunuh, dia pun siap kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapnya dulu ibunya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berdua saja di lembah yang tidak ada orang di dalamnya. Nah, kemudian ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala justru menggantikan Ismail dengan seekor domba yang sangat besar sebagai hadiah bagi keluarga Ibrahim alaihissalam atas kesabarannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang lain, dalam kunjungan yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya adalah perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Ya, perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam pun siap untuk membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
kepada mereka. Nah, dan setelah membangun Ka'bah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Ya, terimalah amalan kami membangun Ka'bah ini. Sesungguhnya kamu adalah yang maha mendengarkan lagi maha mengetahui. Dan ini adalah kebiasaan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya menjadi kebiasaan hamba-hamba Allah yang soleh. Dia mengerjakan sebuah ibadah, dia khawatir jangan sampai ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah, sehingga memicunya, mendorongnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan tersebut, di mana ini merupakan sebuah proyek ibadah, amalan yang sangat luar biasa. Membangun Ka'bah, membangun masjid saja, itu kata Allah Subhanahu wa taala, man bana lillahi baitan banallahu lahu, man bana lillahi masjidan atau baitan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan membangun rumah baginya di surga. Apalagi yang dibangun ini adalah Ka'bah, Baitullahi al-musyarraf, al-mukarram, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah, ya, rumah yang paling dicintai oleh Allah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibangun oleh seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun demikian, ya, mereka berdoa dengan ketundukan kepada Allah, berdoa agar Allah menerima ibadah yang telah mereka lakukan tersebut. Nah, dan ulama kita berbeda pendapat terkait Ka'bah ini. Ya, siapa sebenarnya yang pertama kali membangun Ka'bah? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam, ataukah ada yang pernah membangun Ka'bah itu? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, ya, meninggikan pondasi Ka'bah, ada isyarat bahwasanya Ka'bah itu sudah ada sebelumnya, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian hancur pada saat terjadi tufan, ya, banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang dimana banjir tersebut tidak hanya terjadi di tempatnya Nabi Nuh alaihissalam saja, ya, tapi terjadi di tempat yang sangat luas. Bahkan disebutkan bahwa di seluruh permukaan bumi ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, dan ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada khilaf di antara ulama kita. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kunjungan beliau kepada putranya, ya, ketika telah menikah, Nabi Ismail alaihissalam sudah dewasa, sudah menikah. Setelah pernikahan tersebut ibunya meninggal, ya, ibunya Hajar meninggal dunia. Nah, Nabi Ibrahim datang berkunjung, dan pada saat Ibrahim datang berkunjung, ternyata Ismail tidak ada. Dia pun bertanya kepada istrinya, iya, kepada istrinya. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kehidupan kalian? Nah, summa sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Dia bertanya tentang bagaimana kehidupan mereka. Istrinya mengatakan, nahnu bisyarrin, nahnu fi dhiqin wa syiddatin. Ya, kami dalam kondisi yang buruk, ya, kami dalam kondisi yang sempit dan keras kehidupan kami. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, idza jaa zawjuka akri'i alaihi assalam, nah, wa quli lahu yughayyir atabata babihi.
Ya, katakan kepada suamimu nanti kalau dia pulang, sampaikan salam dari saya, dan suruh dia untuk mengganti palang pintunya. Nah, dan ketika Ismail alaihissalam datang, dan dia ada firasat bahwasanya ada yang datang ke rumahnya, sehingga dia bertanya kepada istrinya, hal ja'akum min ahadin, apakah ada seseorang yang datang tadi ke sini? Dia mengatakan, betul, datang tadi seorang kakek tua, ya, seorang kakek tua, sifatnya, cirinya seperti ini. Kemudian dia pun bertanya kepada saya, ya, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan perekonomian kita. Kemudian saya pun mengatakan bahwa kami dalam kondisi yang sulit, sempit kehidupan kami. Kemudian Nabi Ismail bertanya, fahal awsaka bi syai'in, apakah ada wasiat yang dia sampaikan kepadamu? Nah, kemudian dia mengatakan ada. Ya, dia mengucapkan salam untukmu, dan dia mengatakan untuk mengganti palang pintunya. Nah, kemudian Ismail alaihissalam mengatakan dia adalah ayah saya, dan dia memerintahkan saya untuk menceraikanmu. Nah, akhirnya Ismail alaihissalam pun mengatakan, alhiqi bi ahlik, ya, pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke rumah keluargamu. Ya, Nabi Ismail sudah menceraikan istrinya, karena dia adalah seorang anak yang sami'na wa ata'na kepada ayahnya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pun menceraikan istrinya, dan setelah itu menikah lagi dengan wanita masih dari suku Jurhum, ya, masih dari suku Jurhum itu, kabilah Jurhum. Nah, kemudian lama berlangsung pernikahan mereka, datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung, dan lagi-lagi tidak ada Nabi Ismail di rumah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, kepada istrinya, ya, bagaimana kehidupan kalian? Kemudian dia pun mengatakan bahwa nahnu bi khairin wa sa'atin, kami dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi yang lapang. Nah, kemudian dia bertanya, ma ta'amukum, atau ya, ma ta'amukum, dia mengatakan al-lahmu, qala fa ma syarabukum, qalat al-ma'u, makanan kalian apa, makanan kalian? Dia mengatakan kami makan daging dan kami minum air. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i, ya Allah berkahilah daging dan air mereka. Nah, kemudian setelah Ismail alaihissalam kembali ke rumah, ya, dia pun bertanya kepada istrinya, siapa yang datang tadi? Dia mengatakan seorang laki-laki seperti ini. Apa nasihatnya? Dia mengatakan bahwa pertahankan palang pintumu. Kemudian Ismail mengatakan bahwa dia adalah ayah saya, dan dia menyuruh saya untuk mempertahankanmu, ya, sebagai istriku. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kisah kejadian kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk putranya Ismail yang ada di kota Mekah, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam itu berada di Palestina, ya, bersama Sarah, dan nanti di belakangan, ya, setelah Hajar hijrah ke Mekah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan juga Sarah seorang putra yang bernama Ishak alaihissalam, yang dimana Ishak ini nantinya adalah kakek buyut dari bangsa Israel. Ya, Nabi Ishak kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Yakub alaihissalam, yang akan melahirkan nantinya 12 orang putra. Nah, dan dari 12 putra tersebut, ya, lahirlah bangsa Israel, karena Nabi Yakub alaihissalam nama lainnya adalah Israel. Ya, Israel itu bahasa Ibrani yang artinya Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, Israel. Bani Israel artinya anak keturunan
Israil, anak keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Nah, dan dari situlah lahir banyak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi Yusuf, lahir Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nabi-nabi yang lain yang merupakan nabi-nabinya Bani Israel, itu dari garis keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Adapun dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya tidak ada nabi-nabi kecuali nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih ada tersisa 2 pembahasan lagi terkait Nabi Ibrahim alaihissalam yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.